kelompok saya. Seharusnya ini Bu Aisyah, karena Bu Aisyah itu pengalamannya banyak sekali. Kemudian beliau yang open saat pembelajaran OJT. Mungkin praktek baik saya beda gitu. Saya membuat sesederhana mungkin. Implementasi pembelajaran mendalam. Materi yang akan saya ambil yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena saya mengampu mapel PPKN. Latar belakangnya, dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, guru dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi profesionalnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pembelajaran mendalam, di mana kegiatan ini memberikan kesempatan bagi guru untuk memahami secara lebih komprehensif tentang strategi, model, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tujuan mengikuti pembelajaran mendalam yaitu di mana pelatihan mendalam bagi guru adalah meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam sesuai tugas dan fungsinya. Guru lebih dapat mengembangkan kesadaran murid untuk menjadi pelajar yang aktif, inovasi secara terintegrasi untuk belajar secara aktif, mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah, ini pembelajaran mendalam kegiatan IN1 yang sudah kita lalui bersama, di mana kita membuat desain pembelajaran, kerangka pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian kita belajar tentang modul-modul yang ada di dalam LMS. Walaupun kita kejar tayang, tapi semangat dan perjuangan guru-guru hebat ini sampai di IN kedua kita masih terus berusaha, berkarya, belajar, dan belajar. Pengimbasan setelah kegiatan IN1, pengimbasan yang saya lakukan yaitu saya menjelaskan kepada teman-teman MGMP, yaitu MGMP PPKN Wilayah Tengah. Kemudian saya menjelaskan tentang bagaimana PM yang harus kita kerjakan sebagai seorang guru, kemudian apa-apa saja, poin-poin di mana saja yang harus kita terapkan antara pembelajaran mendalam, bagaimana murid kita muliakan sehingga murid bisa belajar dengan merasa tidak terintimidasi. Oh iya, saya harus pintar. Tapi sekarang kan tidak. Kita memuliakan murid sehingga murid merasa, oh iya, pelajaran ini kok menyenangkan ya. Oh iya, di sini pada materi ini dengan metode seperti ini saya kok mulai tertarik ya. Saya kok mulai suka ya dengan pelajaran seperti ini, seperti itu. Dan pengimbasan yang kedua yaitu kami lakukan di sekolah. Kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru. Di sini sudah kami bentuk beberapa kelompok. Ada matematika, BK, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Jadi kami kelompokkan per mapel sehingga setiap mapel menghasilkan satu produk kegiatan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran yang nantinya dipresentasikan atau dikumpulkan seperti itu. Nah, di dalam pengembangan pembelajaran kita memuliakan peserta didik dengan menerapkan kepada mereka bahwa belajar itu perlu kesadaran dan belajar itu menjadi sebuah yang bermakna dan belajar itu selalu menggembirakan. Di mana dalam 3 ini kita harus mengolah pemikiran mereka bahwa harus olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran semua merasa nyaman sehingga 8 dimensi profil khususan bisa tercapai sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang kita buat. Latar belakang materi, saya di sini mengambil mata pelajaran PPKN sehingga dengan tema Pancasila dan Undang-Undang setelah hak dan kewajiban. Tidak usah saya jelaskan.
Tujuan yang ingin saya capai yaitu murid mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Murid dapat melaksanakan hak dan kewajiban warga negara. Murid dapat mengidentifikasi penerapan hak dan kewajiban di keluarga, sekolah, masyarakat, dan bernegara. Situasi latar belakangnya di mana pemahaman terhadap hak dan kewajiban sangat penting bagi membentuk suatu sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran berperilaku sesuai norma. Mengapa perlu dipraktekkan? Karena hak dan kewajiban perlu dipraktekkan agar tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari dengan mempraktekkan hak dan kewajiban. Seseorang belajar untuk hidup seimbang antara menerima dan memberi, antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Peran dan tanggung jawab bagi siswa, praktek pelaksanaan hak dan kewajiban membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, serta sikap saling menghargai, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bernegara. Tantangan yang dihadapi, siswa masih belum paham mengenai konsep dan hak dan kewajiban. Beberapa siswa masih belum memiliki kebiasaan untuk disiplin dan bertanggung jawab, seperti mematuhi aturan. Kadang kalau hari Jumat itu yang seharusnya tidak memakai topi hari Senin, masih ada beberapa siswa itu yang memakai topi sekolah. Walaupun kami sudah mengingatkan bahwa itu bukan atribut yang sesuai dengan pakaiannya. Kemudian siswa masih terpengaruh lingkungan dan teman sebaya. Nah, punten kalau di Gebang itu sekolah kami wilayahnya Gebang, kita tahu sendiri di sana masih banyak anak-anak yang di bawah kontrol, sehingga masih ada beberapa siswa yang berkumpul secara tidak benar seperti itu atau negatif. Kurangnya motivasi belajar dalam nilai-nilai kewarganegaraan. Aksi guru membuka pelajaran dengan salam, doa, lagu kebangsaan, dan menanamkan nilai keimanan dan nasionalisme. Guru menanyakan kabar, perasaan murid pada saat ingin belajar. Guru menampilkan video tentang hak dan kewajiban dan menanyakan pengalaman mereka tentang hak dan kewajiban. Di sini saya waktu pembelajaran OJT ketiga. Di sini saya menampilkan video. Setelah video saya kasih komentar, anak-anak, apakah kalian sudah menerima hak kalian? Mereka bingung. Seperti apa, Bu? Saya sampaikan contoh. Kamu sudah mengerjakan pekerjaan. Anak-anak kerjakan halaman sekian sampai sekian. Kemudian saya tidak menilai. Anak kamu sudah mengerjakan? Sudah. Ya sudah, tidak usah dinilai. Nanti aja kapan-kapan saja. Atau nanti aja minggu depan. Apakah kamu berhak meminta nilai? Oh, seperti itu, Bu. Nah, iya, jawaban kamu apa? Iya, Bu, berhak. Kenapa kok kamu berhak mendapatkan? Karena saya sudah melakukan kewajiban, Bu, yaitu menjalankan tugas saya, mengerjakan tugas dari guru, seperti itu. Sehingga saya bisa mengetahui, oh ternyata anak ini paham antara hak dan kewajiban. Kemudian memberikan pemantik, murid membagi kelompok kecil, mengerjakan LKPD, membuat mind mapping, diskusi, kemudian mempresentasikan dan menyampaikan refleksi. Proses kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Ini adalah dokumentasi saya pada kegiatan IN ketiga. Oh iya, OJT 3. Nah, ini pada saat Bu Aisyah melaksanakan OJT yang ketiga. Nah, faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan. Faktor keberhasilan, penayangan video membuat peserta didik murid memahami konsep LKPD konseptual, menemukan kolaborasi dan komunikasi, membuat produk mind mapping, membuat murid tidak monoton hanya belajar dan memahami materi, presentasi kelompok, menumbuhkan rasa berani. Faktor ketidakberhasilannya yaitu keterbatasan waktu, murid masih pasif,
perbedaan kemampuan antara satu murid dengan yang lainnya, kurangnya keberanian murid dalam berbicara di depan umum, seperti itu. Faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan, hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan pemahaman konsep, dampak terhadap murid, pemahaman konseptual meningkat, terbentuknya sikap tanggung jawab, yaitu tugas mind mapping selesai tepat waktu, dampak terhadap guru. Pelaksanaan pembelajaran ini memberikan pengalaman bermakna bagi guru. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran, saya menggunakan problem based learning. Guru melihat bagaimana murid lebih aktif mencari informasi karena terkait isu-isu. Melalui praktek pembelajaran ini, guru dan siswa sama-sama belajar bahwa proses pembelajaran yang bermakna bukan hanya tentang memahami materi, tetapi juga tentang membentuk karakter dan sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Diharapkan dalam praktek ini dapat menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpihak pada peserta didik. Pembelajaran tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara telah membuka ruang refleksi bagi guru dan siswa untuk memahami pentingnya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang dilaksanakan. Semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil menuju terbentuknya generasi muda yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mencintai tanah air. Terima kasih. Ini praktek baik yang saya kerjakan di sekolah. Mungkin